Oke, halo semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang perdarahan pada kehamilan ya. Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, yuk kita lihat dulu timeline di bawah ini untuk mempermudah kita mapping materi-materi yang akan kita bahas habis ini. Nah, jadi secara garis besar, perdarahan pada kehamilan itu bisa dibagi jadi dua ya. Ada antepartum dan postpartum bleeding. Di mana antepartum bleeding itu dibagi dua lagi, ada early onset sama late onset. Nah, penyebabnya possibly apa aja? Nah, early onset itu atau perdarahan kehamilan muda penyebabnya bisa jadi abortus, KET, mola, atau blighted ovum. Sedangkan yang late onset itu kemungkinan penyebabnya adalah vasa previa, placenta previa, solusio placenta, dan implantasi abnormal placenta. Sedangkan kalau postpartum bleeding, itu penyebabnya kemungkinan 4T ini ya, ada tone, tissue, trauma, dan trombin. Nah, kita bakal bahas satu-satu semuanya, tapi kita akan mulai dulu dari perdarahan kehamilan muda ya. Nah, jadi perdarahan kehamilan muda atau early onset antepartum bleeding itu terjadinya di bawah 22 minggu. Tapi ada juga yang bilang 20 minggu ya. Nah, jadi di sini tadi terdiri atas abortus, KET, mola, sama blighted ovum. Nah, pertama kita bahas dulu tentang abortus ya. Jadi, abortus itu atau keguguran adalah keluarnya konsepsi sebelum dia viable, sebelum dia bisa survive di luar kandungan. Nah, ini udah aku buat sedikit mind map dengan harapan sih nanti dengan mind mapnya lebih gampang gitu kalian bisa klasifikasi jenis-jenis abortus ya. Terutama karena abortus ini tuh lumayan sering muncul ya di UKM PPD, terutama pada zamanku at least yang aku alamin ada sekitar 3 soal kalau nggak salah tentang abortus, entah itu tentang klasifikasi abortusnya lah, atau tentang keterlaksanaan abortus, pokoknya penting banget kalian buat ngertiin dan bisa ngebeda-bedain jenis-jenis abortus ya. Nah, jadi pertama, dengan gampangnya kita bisa ngebedain abortus dilihat dulu dengan tanda infeksi ya. Jadi kalau seandainya dia ada tanda infeksi, kita bisa assume kalau itu adalah septic abortion. Nah, kalau seandainya ada septic abortion, kita harus ngapain? Singkatnya, kita tangani infeksinya, lalu kemudian kita evakuasi. Tapi it depends ya. Ada yang butuh segera dievakuasi, tapi ada juga yang tunggu dulu. Nah, itu kita bakal bahas lagi lebih lanjut di bawah. Nah, sekarang kalau yang tidak ada tanda infeksinya, nah ini yang lumayan lebih banyak ya. Kita lihat dulu, kalau seandainya dia nggak ada tanda infeksi, kita lihat porsio. Porsionya terbuka atau tertutup. Kalau misalnya porsionya terbuka, kita lihat dia ada sisa jaringannya atau tidak ada sisa jaringannya. Kalau seandainya ditemukan jaringan, kemungkinan dia adalah abortus incomplete ya. Dan dimana abortus incomplete tuh janinnya technically udah keluar tapi baru sebagian dan sisanya masih ada yang di dalam. Nah, kalau seandainya udah kayak gini, yang kita perlu lakuin singkatnya adalah evakuasi janinnya ya sisanya. Nah, kemudian gimana kalau seandainya dia nggak ada jaringan? Kalau seandainya dia nggak ditemuin jaringan, kita lihat dulu TFU sama UK-nya ya. Kalau seandainya dia sesuai, kemungkinan dia adalah abortus incipient. Tandanya memang porsinya udah terbuka, tapi janinnya belum keluar. Nah, jadi karena seandainya kita ketemu kasus kayak gini, hal yang kita perlu lakuin itu adalah evakuasi juga ya. Terus gimana kalau TFU-nya lebih kecil daripada umur kehamilan? Kalau misalnya TFU-nya lebih kecil dari umur kehamilan, kita bisa conclude kalau itu possibly abortus komplit. Di mana kalau seandainya abortus komplit itu janinnya udah keluar semuanya kan komplit ya namanya juga. Nah, jadi kalau seandainya udah keluar semua, kita nggak perlu evak-evak lagi dong. Kita cukup observasi aja. Nah, kemudian kalau porsionya tertutup nih, kita pikirkan apa? Kita lihat dulu DJJ-nya ya. DJJ-nya masih ada atau udah nggak ada? Kalau misal DJJ-nya masih ada, kemungkinan dia adalah abortus iminen, which is ancaman terjadinya abortus. Nah, kalau seandainya kita ketemu pasien kayak gini, ini pasien 4A ya, jadi kita bisa tanganin, kita bisa minta pasiennya untuk bed rest yang kita nanti kasih KIE untuk tidak berhubungan badan dulu misalnya. Nah, kemudian kalau seandainya DJJ-nya tidak ada, kemungkinan dia adalah missed abortion. Tandanya ya harusnya sih bayinya udah nggak ada, tapi dia masih belum keluar ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan adalah ngeevakuasi janinnya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu tata laksananya lebih dalam lagi. Pertama, untuk abortus iminen. Tadi udah aku bilang abortus itu 4 ya. Dimana abortus iminen maksudnya itu 4 ya. Jadi kita harus bisa melakukan penanganannya. Nah, jadi prinsipnya kehamilannya itu dipertahankan karena masih ancaman dan kayak technically nothing has happened yet gitu. Jadinya kita masih bisa mempertahankan kehamilannya. Dan kita KIA ibunya untuk bed rest dan tidak boleh berhubungan badan. Dan kita lihat juga kan ada perdarahan kan. Ini perdarahan kehamilan muda juga namanya. Perdarahannya itu udah berhenti atau belum. Kalau seandainya udah berhenti, kita observasi aja. Tapi kalau seandainya belum, kita USG dan kita cari kemungkinan penyebab lainnya tuh apa. Nah, sekarang kalau abortus incipient. Abortus incipient tuh kita lihat dulu dari usianya ya. Dia lebih dari 16 minggu atau kurang dari 16 minggu.
Kalau misalnya dia di bawah 16 minggu, kita evakuasi. Nah, evakuasinya gimana? Ya, biasanya yang dilakukan adalah aspirasi vakum manual ya. Tapi kalau seandainya AVM itu tidak bisa, kita bisa berikan antara ergometrin atau misoprostol, di mana ergometrin itu dikasih 0,2 mg IM dan bisa diulang setiap 5 menit, dan misoprostol itu kita kasih 400 mcg per oral ya, dan bisa diulang selama setiap 4 jam. Kalau seandainya lebih dari 16 minggu, yang kita bisa lakuin adalah tunggu ekspulsi spontan. Dan kalau perlu kita kasih oksitosin 40 IU ya dalam NaCl 1000 cc atau RL 40 TPM. Kalau seandainya abortus komplit, tadi sesuai yang udah aku bilang di mind map di atas, setelah laksananya apa, kita biasanya observasi. Dengan tambahan kita cek HB karena kan ada perdarahan kan. Dan kita bisa cek dulu ibunya tuh kira-kira anemis atau enggak. Dan kemudian kita eval setelah 2 minggu. Nah, kalau miss abortion, kita lihat dulu pembagian waktu lagi ya, kayak tadi abortus insipient, dia di bawah 12 minggu, 12 sampai 16 minggu, atau 16 sampai 22 minggu. Kalau misalnya dia di bawah 12 minggu, kita evakuasi dengan AVM atau dengan sendok kuret. Tapi kalau dia 12 sampai 16 minggu, kita dilatasi dan kuretase. Lalu kalau seandainya dia 16 sampai 22 minggu, kita lakukan pematangan serviks. Kita kasih infus oksitosin 20 unit dalam 500 NaCl 0,9%, 40 TPM sampai janinnya keluar ya. Nah, kemudian kalau abortus infeksiosa tuh maksudnya gimana? Abortus infeksiosa tuh disertai dengan adanya infeksi genitalia ya. Dan di sini kita lihat dulu dia ada shock atau nggak ada shocknya. Kalau ada shock jelasnya seperti tata laksana pada umumnya ya. Kalau seandainya ada shock, kita tangani shocknya terlebih dahulu, baru kita kuretase. Tapi kalau seandainya dia nggak ada shock, kita kuretase setelah 24 jam. Nah, kemudian kalau abortus septik itu kita lihat dulu dia ada perdarahannya atau tidak ada perdarahannya. Kalau masih perdarahan aktif, kita kuretase segera ya. Tapi kalau seandainya tidak ada, kita kuretase 6 jam setelah konsumsi obat. Satu lagi tambahan itu abortus habitualis ya. Jadi abortus habitualis itu kalau seandainya terjadi abortus 3 kali berturut-turut atau lebih. Jadi dia abortus, abortus, abortus lagi gitu. Dan ini aku pernah ketemu sih kasusnya sekali dan emang agak sad ya ceritanya. Nah, jadi untuk pendarahan kehamilan muda, yang pertama abortus tuh begini, tapi basically ya, untuk segala perdarahan, kan tata laksana prinsip awalnya itu adalah resusitasi cairan ya, itu yang kita bisa lakukan pertama. Jadi kalau seandainya ada pilihannya, more or less kita bisa pilih itu terlebih dahulu untuk tata laksana awal ya. Kalau seandainya soalnya bilang tata laksana awal. Dan itu berlaku untuk semua perdarahan pada kehamilan ini ya, nggak cuma perdarahan kehamilan muda abortus doang. Jadi kalau seandainya ada pendarahan, tata laksana awalnya apa? Selain cek ABC, kita perlu lakukan resusitasi cairan. Anyways, kita lanjut dulu ke KET. Nah, KET itu apa? Kehamilan ektopik itu adalah kehamilan yang terjadi di luar uterus ya. Dan yang paling sering itu di ampula tuba falopi. Nah, kalau seandainya ada T-nya di sini terganggu ya, dia tandanya KE, kehamilan ektopik yang ruptur. Dan ruptur ini nyebabin dua, ada perdarahan dan nyeri abdomen akut. Nah, kalau seandainya kita perlu mendiagnosis KET, kita biasanya lakuin diagnosis definitif melalui USG. Tapi kalau seandainya kita belum bisa ngelakuin USG atau gimana, kita bisa suspek nih kira-kira KET dari ngeliat gejala-gejala ini, perdarahan, nyeri goyang porsio, dan planotes positif. Tata laksana umumnya, tata laksana awal seperti yang tadi aku bilang adalah pemberian cairan ya. Dan kemudian pastinya kita harus rujuk pasiennya. Kenapa kita harus rujuk? Karena perlu dilakukan laparotomi eksplorasi. Nah, jadi itu untuk KET. Nah, sekarang kita akan bahas tentang mola. Nah, untuk mola ini, jadi dia itu ada dua ya, ada yang komplit dan ada yang parsial. Yang ngebedainnya apa? Kalau seandainya komplit itu dia yang paling sebenarnya sih yang perlu mungkin kamu ingat adalah kalau komplit dia itu ada snowstorm appearance. Kalau parsial dia ada honeycomb appearance. Dan kamu mungkin ini buat tambahan ya ada DJJ-nya tuh tandanya dia parsial, tapi kalau nggak ada DJJ-nya tandanya dia tuh komplit. Nah, jadi mola itu sebenarnya apa? Mola itu adalah penyakit trophoblastik gestasional, kelainan pada villi chorionik et causa proliferasi trophoblastik dan edem ya. Dan di sini faktor resikonya itu usia kehamilan yang terlalu tua atau terlalu muda dan riwayat mola sebelumnya. Kita biasanya melakukan pemeriksaan penunjang mola itu dengan USG dan dengan pengecekan beta HCG ya yang bisa melebihi 100.000 ini. Dan kita juga biasanya ngelakuin histologi dan ini dilakukan untuk ngecek keganasan. Keganasan apa yang sering dilink dengan mola itu adalah koriokarsinoma. Nah, jadi di sini tadi yang perlu kita benar-benar ingat ya, yang perlu kita tanam di kepala kita sampai kita nggak boleh lupa. Karena ini biasanya
Bukan biasanya sih, aku pernah lihat soal ini beberapa kali di tryout gitu. Nah, itu adalah ngebedain komplit dan parsial ya. Jadi ingat tadi snowstorm appearance, komplit, honeycomb appearance, parsial. DJJ tidak ada komplit, DJJ ada parsial. Sama ini tambahan kalau TFU melebihi usia kehamilan, dia tuh komplit. Kalau TFU kurang dari usia kehamilan, dia itu parsial. Nah, TX-nya itu bagaimana? TX-nya yang jelas kita perlu rujuk ya. Dan kemudian cegah kehamilan selama setahun dan cek beta HCG setiap 2 minggu. Yang terakhir dari perdarahan kehamilan muda itu adalah blighted ovum ya. Jadi blighted ovum itu terjadi pembuahan tapi embrionya tidak berkembang. Jadinya dia kayak stunted growth gitu kayak. Jadinya dia nggak berkembang jadi embrio dan jadinya ditemukan seandainya di USG itu adalah gestational sac yang kosong. Tapi dia ada gejala-gejala kehamilan. Jadi seandainya kamu nemu pasien TFU-nya kurang dari UK dan dia tuh udah pasti hamil, gejala hamilnya tuh ada. Dan kamu USG gestational sac-nya kosong, nah itu adalah blighted ovum. Yang perlu kita lakuin dalam kasus ini, sebenarnya bukan kita sih yang ngelakuin ya, SPOG yang ngelakuin ya, itu adalah kuretase. Tapi yang bisa kita lakukan itu kemungkinan adalah pemberian terapi simptomatik ya berupa analgesik. Nah, itu untuk perdarahan kehamilan muda. Sekarang kita lanjut ke perdarahan antepartum yang late onset ya, di mana di sini kita akan ngebahas solusio placenta, placenta previa, fasa previa, dan implantasi plasenta yang abnormal. Nah, jadi untuk perdarahan antepartum, ini aku bikin mind mapnya dulu untuk mempermudah kita ngebedain langsung aja dari soalnya. Kita lihat dulu dia ada nyeri atau nggak ada nyeri. Kalau dia ada nyeri plus darah yang gelap, nah itu dia pasti adalah solusio placenta. Tapi kalau dia tidak nyeri, kita lihat dulu dia ada fetal distress atau enggak. Kalau dia nggak ada fetal distress, apalagi di USG placenta menutupi OI, nah itu adalah placenta previa. Tapi kalau dia ada fetal distress dan di USG pembuluh darah menutupi OI, dia itu adalah fasa previa. Oke, kita akan bahas semuanya satu-satu. Pertama dari placenta previa terlebih dahulu ya. Nah, jadi placenta previa itu adalah situasi di mana placenta tuh berada di bagian bawah rahim ya, sehingga dia menutupi jalan lahir. Nah, di sini berdasarkan lokasinya kita bisa bagi kita bisa bagi menjadi total, parsial, marginal, dan juga letak rendah. Untuk etio dan faktor resikonya, pertama usia terlalu muda dan spacing antara kehamilan yang terlalu dekat. Nah, kenapa ini bisa nyebabin placenta previa? Karena endometrium di fundusnya tuh belum ready. Jadinya dia naruhnya, jadinya placentanya tuh diletaknya di bawah gitu. Nah, kemudian ada lagi nih yang sering keluar ya faktor resikonya bekas SC, operasi rahim, dan kelainan janin. Nah, gejalanya apa? Ini yang perlu kalian ingat tanpa ganggu gugat ya. Pokoknya dia itu adalah painless bright red bleeding. Tandanya dia nggak ada nyeri dan darahnya tuh merah segar. Bandingin sama solusio placenta. Di mana solusio placenta tuh dia ada nyeri dan darahnya tuh warnanya gelap. Kalau ini warnanya merah segar ya, terang. Tadi aku udah bahas sedikit berdasarkan lokasi ya dibagi jadi apa, ada total, parsial, marginal, dan letak rendah. Nah ini sebenarnya sesuai namanya sih. Kalau total dia benar-benar menutupi total. Kalau parsial dia cuma nutupin sebagian doang. Kalau marginal dia cuma di perbatasan doang nih, di batas ini tapi dia belum nutupin benar-benar. Dan kalau seandainya letak rendah tuh dia pokoknya kurang dari 2 cm dari OUI ya. Nah penunjangnya itu biasanya apa? Penunjangnya itu ya berupa USG. Dan sekarang tata laksana kita perlu lakuin apa? Nah yang jelas pertama kita nggak boleh nge-VT. Oke? Jadi kalau placenta previa kita nggak boleh nge-VT. Yang kita lakukan adalah inspekulo, USG, dan koreksi cairan. Dan kita bisa ngelakuin tata laksananya antara ekspektatif atau aktif. Kalau seandainya ekspektan atau konservatif, itu biasanya kita lakuin kepada pasien yang janinnya preterm, terus perdarahannya sedikit, dan belum ada tanda infartu ya. Nah ini biasanya yang kita lakukan adalah kita ranap, observasi 48 jam, dan kalau seandainya ada kontraksi, kita kasih nifedipin 3 kali 10 mg. Ingat nifedipin ini, kalau seandainya ada kontraksi di mana seharusnya tidak terjadi kontraksi, kita akan berikan pasti agen tokolitik. Nah, agen tokolitik itu apa? Nah, itu adalah nifedipin. Nah, kemudian karena ini kemungkinan janinnya preterm ya, kita kasih pematangan paru. Kalau seandainya dia di bawah 34 minggu. Kalau seandainya tata laksana aktif, itu biasanya kayak gimana? Itu biasanya di pasien yang udah usianya cukup bulan janinnya. Dan kalau seandainya ada janin mati atau gawat janin. Dan kalau seandainya perdarahannya aktif dan banyak. Nah ini yang biasa dilakukan tuh adalah SC ya. SC untuk yang totalis dan parsialis dan juga marginalis.
Tapi kalau retak rendah dia masih bisa pervaginam karena dia masih di sini ya. Dia belum benar-benar menghalangi dan belum jadi halangan total gitu. Jadinya masih bisa dilakukan pervaginam. Tapi biasanya sih in real life ya, kalau seandainya ada placenta previa tuh biasanya SC aja sih. Nah sekarang untuk solusio placenta. Solusio placenta itu adalah terlepasnya plasenta dari tempat implantasinya. Jadi plasentanya tuh copot ya. Nah ini gejalanya inget ini tuh sekali lagi dibandingkan dengan plasenta previa tadi ya. Solusio placenta itu darahnya tuh kehitaman. Terus uterus keras seperti papan. Dan biasanya ditemukan adanya fetal distress ya, DJJ di bawah 120 atau di atas 160. Nah, untuk risk factor-nya tuh apa aja? Pertama, adanya HT. Nah, karena HT ini tuh bisa nyebabin penurunan perfusi dan ini nyebabin nekrosis, jadinya copot. Terus kemudian ada versi luar dan trauma abdomen. Nah, ini bisa memberikan faktor resiko yang mekanis ya sifatnya ya. Kemudian ada hidramnion dan gemeli yang bisa nyebabin distensi. Ini bukan usus ya, ini uterus. Sorry. Distensi uterus yang akhirnya nyebabin plasentanya jadinya copot. Dan kemudian ada defisiensi besi. Tata laksananya, yang kita biasanya lakukan adalah tata laksana awal ya, adalah pemberian cairan dan juga analgesik. Dan kemudian kita lihat dulu, dia perdarahannya minimal atau perdarahannya berat. Kalau perdarahannya minimal, kita lihat DJJ-nya abnormal, nggak ada atau normal. Kalau DJJ-nya abnormal, kita SC utamanya ya. DJJ-nya nggak ada, kita SC juga. Tapi kalau DJJ-nya normal, ya sama sebenarnya sih kita SC. Anyway, sih pokoknya SC lah. Kita SC semuanya. Tapi ini pervaginam tuh opsi ya. Jadi kayak kita bisa SC atau pervaginam. Kalau seandainya DJJ-nya abnormal, kita bisa SC atau pervaginam juga kalau DJJ-nya udah nggak ada. Tapi kalau normal kita SC pokoknya. Dan kita kayak nggak pervaginam lagi gitu. Nah sekarang untuk perdarahan berat. Perdarahan berat kita lihat bukaannya lengkap atau nggak lengkap. Kalau bukaannya lengkap kita pervaginam. Kalau bukaannya nggak lengkap kita SC. Sekarang kita lanjut ke fase previa. Fase previa itu kayak plasenta previa tapi yang nutupin jalan lahir itu adalah pembuluh darah ya, bukannya plasenta. Dan karena dia pembuluh darah yang nutupin jalan lahir, dia akan menyebabkan adanya fetal distress. Nah, biasanya gejalanya itu seperti apa? Dia kayak mirip plasenta previa itu perdarahan yang tidak nyeri. Dan kemudian biasanya ditemukan ketuban pecah, jadi kayak keluar air juga gitu. Dan nah sekarang tes yang sebenarnya aku belum pernah lihat tes ini keluar ya. Jujur, fase previa tuh aku belum pernah nemuin soalnya di soal-soal TO maupun pas UKM PPD juga aku nggak dapet soal fase previa. Tapi ya just so you know aja ya. Ada namanya Kleihar-Bethke test. Mungkin aku salah pronunciation-nya, correct me if I'm wrong. Tapi ya mudah-mudahan benar Kleihar-Bethke test di mana kita bisa nemuin warna pink ya, tandanya penanda dari fetal blood. Nah, untuk fase previa yang kita lakuin tuh biasanya adalah USG Doppler dan dengan kasih posisi Trendelenburg dan elevasi kaki. Dan kemudian tata laksana definitifnya itu adalah kita SC. Nah, untuk yang terakhir dari tata laksana tata laksana untuk yang terakhir dari perdarahan antepartum yang late onset itu adalah implantasi abnormal plasenta. Nah, ini sama aku juga belum pernah nemuin soalnya sih ya. Tapi ya kita pelajari aja karena siapa tahu kalian yang dapet ya bukan aku. Nah, jadi di sini yang perlu diingat itu adalah otot rahim ya. Itu yang perlu diingat. Intinya otot rahim itu patokannya. Ini penampakan apa namanya implantasi plasenta yang normal ya. Jadi di sini plasentanya, di sini masih ada satu di atas stratum basalisnya dan di sini miometriumnya otot rahimnya ya. Nah, kalau seandainya dia plasenta akreta, ini otot rahim ya BTW. Jadinya dia itu sudah sampai di batas atas otot rahim, fili korealisnya. Kalau seandainya dia inkreta, inget in dalam, tandanya dia masuk ke dalam lapisan otot rahim. Terus kemudian ada perkreta. Perkreta tuh dia udah nembus lapisan otot ke serosa atau menembusnya lagi bahkan. Jadi ingat, akreta batas atas, inkreta in masuk, perkreta menembus. Nah, ini faktor resikonya apa aja bisa terjadinya implantasi abnormal plasenta. Pertama bisa karena plasenta previa, kemudian bisa ada riwayat SC, terus jaringan parut pada uterus, dan ada kuretase pada uterus. Nah, ini biasanya simptomnya apa? Simptomnya tuh yang paling sering adalah plasenta yang nggak lahir setelah 30 menit yang menyebabkan perdarahan postpartum ya nih. Nah, kemudian untuk pemeriksaannya, biasanya kita lakuin apa? Kita lakuin USG Doppler dan temuannya itu ini ya, Swiss cheese appearance. Untuk TX-nya kita harus SC ya. Tapi
Kalau seandainya dia inkreta atau perkreta itu kita juga perlu lakuin histerektomi. Kenapa kita perlu lakuin histerektomi? Karena rahimnya udah rusak. Jadi ya anggapannya kayak percuma juga gitu loh kita tinggalkan karena dia udah rusak kan. Jadi mending diangkat aja. Nah, itu untuk perdarahan antepartum yang late onset. Nah, sekarang untuk perdarahan postpartum. Untuk perdarahan postpartum, pertama kita lihat dulu dia per vaginam atau SC. Kapan dia dibilang perdarahan kalau seandainya dia per vaginam? Kalau seandainya perdarahannya lebih dari 500 mili. Tapi kalau seandainya dia SC, dia tuh lebih dari 1000 mili ya. Obviously karena SC itu kayak tindakan yang kayak sampai di black segala macam pasti perdarahannya lebih banyak dong, jadinya lebih banyak lah dibandingin per vaginam ya. Dan terus kita lihat dia kurang dari 24 jam atau lebih dari 24 jam. Kalau dia kurang dari 24 jam postpartum, nah dia itu adalah early atau primary postpartum bleeding. Tapi kalau dia di atas 24 jam, dia itu late atau secondary postpartum bleeding ya. Etiologinya tadi itu yang gue bilang adalah 4T. Dan itu tuh udah disusun sesuai likeliness-nya ya. Jadi it's kind of a way of thinking. Seandainya kamu dengan postpartum bleeding, kamu pikirin pertama apa? Tonus. Lalu kamu pikirin apa kedua? Trauma. Lalu pikirin ketiga tisu. Baru terakhir trombin. Kayak gitu. Nah kita akan bahas satu ya di sini. Pertama, tonus. Tonus tuh biasanya apa yang terjadi? Yang biasanya terjadi itu adalah atonia uteri ya. Jadi uterusnya tuh lembek. Dia nggak kontraksi. Nah yang perlu kita lakukan tata laksananya, pertama kita masase. Lalu kemudian kita pemberian oksitosin. Oksitosinnya berapa? 20 sampai 40 IU ya dalam 1 liter kristaloid. Tapi kalau nggak ada, kita kasih ergometrin 0,2 mg IM. Dan kalau seandainya dia masih perdarahan, dia asam tranexamat. Bukan dia maksudnya kita kasih asam tranexamat 1 gram. Dan yang pastinya kita rujuk dan lakukan kompresi bimanual. Kompresi bimanual ini bisa interna atau eksterna ya. Nah, kenapa kalau seandainya uterus tuh lembek dia bisa apa sih namanya bisa terjadi perdarahan karena dia kan ada pembuluh darah gitu kan di uterus ya. Kalau seandainya ini pembuluh darah anggapannya, kalau seandainya dia berkontraksi, dia otomatis bakal menyempitkan pembuluh darah ini dan menghentikan pendarahannya ya kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau seandainya dia lembek, otomatis dia kagak ngeberhentiin pendarahannya, pembuluh darahnya masih tetap kebuka gini dan darahnya terus keluar. Jadinya tuh kenapa tenioteri bisa nyebabin apa namanya perdarahan ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan sebenarnya ini bagian dari apa ya? Tata laksana kala 3 ya. Tata kala yang apa namanya? Tata laksana kala 3. Ya, tata laksana yang manajemen aktif kala 3. Kita mengasase, kasih oksitosin, samat kalau masih pendarahan, rujuk dan kompresi bimanual. Nah, sekarang kalau trauma. Kalau seandainya bukan tonus nih, kita pikirkan trauma. Trauma tuh ada apa aja? Ada robekan jalan lahir, ruptur uteri, dan inversio uteri. Nah, robekan jalan lahir itu biasanya apa? Laserasi perineum. Nah, tata laksananya itu tergantung derajatnya ya. Kita akan lihat derajatnya di bawah sini. Nah, jadi ada derajat 1. Derajat 1 di sini cuma sampai di mukosa vaginanya aja. Dan kemudian derajat 2 dia sampai perineal muscle ya, sampai otot perineum. Kalau seandainya derajat 1 atau derajat 2 yang kita temuin, kita masih bisa jahit. Tapi kalau seandainya udah derajat 3 sampai derajat 4 nih, itu kita rujuk. Nah, jadi kalau derajat 3 itu ada apa aja? Ada A, B, sama C. Pokoknya A dan B itu masih sphincter ani eksterna, sedangkan C itu sphincter ani interna. Tapi kalau A dia kurang dari 50% dari sphincter ani eksterna, tapi kalau B dia itu lebih dari 50% dari sphincter ani eksterna. Kalau seandainya 4 dia udah sampai di dinding depan rektum. Nah, jadi itu untuk robekan jalan lahir ya. Tadi penjahitan, asam tranexamat kalau seandainya masih perdarahan, dan juga rujuk kalau seandainya dia derajat 3 sampai derajat 4. Nah, kalau seandainya ruptur uteri, itu biasanya apa yang ditemuin? Pertama, kita bisa menemukan bagian janin yang mudah teraba, karena anggapannya uterinya udah ruptur kan. Jadinya langsung kamu pegang, itu langsung janinnya, udah bukan uterinya lagi, udah bukan kayak uterusnya lagi. Lalu kemudian ada bundle ring, kehapus. Ya, lalu kemudian ada bundle ring. Bundle ring itu kayak apa? Nah, kita lihat di sini. Ini bundle ring. This tiny little cekokan gitu, tengah-tengah tuh namanya bundle ring sign ya. Nah, kemudian tidak ada kontraksi karena kan uterinya ruptur kan, jadinya dia otomatis kontraksinya hilang dong.
Dan ini yang kita perlu lakukan tata laksananya itu adalah rujuk. Nah, kita lihat di bawah dulu ya untuk lebih lengkapnya. Nah, jadi ruptur uteri 3B. Jadi kita harus bisa kasih tata laksana awal. Tata laksana awal itu berupa apa? Karena ini perdarahan, sekali lagi pemberian cairan pastinya dan rujuk. Nah, etionya kemungkinan apa untuk ruptur uteri di sini? Pertama, ada jaringan parut bekas SC. Terus ada persalinan lama. Terus stimulasi berlebihan nih kalau kita kasih kayak oksitosin kayak berlebihan gitu bisa jadi dia ke overstimulate terus pek terus dia langsung ruptur kayak gitu. Karena dia ada pergangan uterus yang berlebihan. Terus kemudian ada riwayat kuretase. Habis itu dia ada trauma abdomen atau dia ada neoplasma. Nah, tadi gejalanya apa aja? Nyeri yang luar biasa dan hilangnya kontraksi. Kemudian tadi bagian janin teraba jelas dan bundle ring sign ini. I cannot stress this enough. Jangan dilupakan bundle ring sign. Dan kemudian misalnya ini juga ditemukan defense muskular ya sama DJJ yang sulit terdengar. Nah, untuk TX-nya apa tadi seperti yang aku bilang, TX awalnya itu adalah resusitasi cairan plus rujuk. Dan kemudian kita akan lakuin persiapan SC kalau misalnya kita di RS ya, di mana bisa dilakuin SC dan ada SPOG-nya. Kita siapin untuk SC dan nanti akan dilakukan laparotomi. Nah, biasanya apa yang dilakukan habis itu? Biasanya histerorafia, itu kalau seandainya tidak luas ya robekannya dan robekannya melintang, itu tandanya dijahit doang ya basically. Atau kalau seandainya dia luas dan sampai udah nekrotik, itu kita perlu histerektomi mau nggak mau. Nah, itu untuk ruptur uteri. Nah, sekarang inversio uteri. Inversio, like namanya ya, inversio, jadi kayak inverse. Nah, itu kalau seandainya uterinya gampangnya tuh kayak dia kan begini kan, tapi dia turun, jadinya dia begini, dan nyebabin adanya ini, ada massa pada lumen vagina. Nah, kemudian kita bisa lihat juga kalau fundusnya tuh udah nggak teraba lagi, karena tadi kan misalnya ini fundusnya ya, kemudian dia kan begini kan upright, ini ya. Kemudian gara-gara trauma dia malah jadinya turun kayak gini, masuk ke vagina. Nah, yang kita perlu lakuin itu adalah reposisi dan kemudian laparotomi dan juga histerektomi ini kalau perlu ya. Tapi ini mainly ini si reposisi yang kita bisa lakuin, tapi kalau nggak bisa ya laparotomi, histerektomi. Nah, kemudian bukan trauma nih misalnya. Kalau misalnya penyebabnya kemungkinan bukan trauma, kita lanjut ke tisu. Nah, kalau tisu kemungkinannya apa? Retensio placenta dan sisa placenta. Placentanya nggak lahir-lahir atau placentanya lahir tapi nggak lengkap. Nah, kalau seandainya retensio placenta itu biasanya placenta tidak lahir dalam 30 menit. Nah, kita bisa lakukan adalah pertama oksitosin 20-40 IU dalam 1 liter kristaloid. Kemudian kita lakukan tarikan tali pusat terkendali manajemen aktif cara 3 ya basically. Nah, tapi kalau seandainya ini nggak bisa, kita bisa lakukan manual placenta. Dan kemudian kita akan memberikan antibiotik profilaksis. Nah, gimana kalau ada sisa placenta yang lahir nggak lengkap, kita sama berikan oksitosin, dan kita bisa lakukan eksplorasi digital atau AVM atau kuretase. Dan sama tadi, kita berikan antibiotik profilaksis. Nah, sekarang untuk trombin, terakhir nih ya. Kalau trombin dia tuh jarang terjadi dan juga jarang keluar soalnya di UKM PPD. So, I'm not sure kalau seandainya kalian mau mendalami atau enggak, tapi aku kasih tahu sekilas aja jadinya ya. Nah, kalau seandainya trombin tuh biasanya karena koagulopati. Jadi yang saya temuin itu adalah darahnya encer. Dan kemudian nggak terbentuk gumpalan pada uji lab ya. Nah, ini tuh biasanya tata laksananya tuh kita kasih darah segar atau komponen darah. Nah, itu basically trombin. Nah, kita udah sampai di akhir materi itu untuk perdarahan pada kehamilan ya. Nah, jadi karena aku masih belajar juga, misalkan kalau seandainya kalian ngerasa kok ada yang ngaco ya dari penjelasan ini orang gitu, silakan komentar aja, nanti kita akan bahas bareng-bareng di bawah. Dan kemudian jangan lupa pokoknya untuk pendarahan pada kehamilan itu abortus tolong dipelajari ya. Sebenarnya semuanya tuh penting, tapi abortus tuh sering banget keluar. Aku cuma pernah ngalamin abortus tuh nggak keluar sama sekali tuh di UKM PPD Februari di tahunku juga sih. Itu dia sempet abortus gak keluar sama sekali, tapi di aku keluar lagi kok. Dan emang di soal tryout juga sering keluar kok. So, belajarin itu ya. Karena kita udah bikin Anki itu bisa bakal lebih gampang buat kalian untuk belajar, untuk ngafal-ngafalin lagi. Jadi nanti kalau seandainya kalian udah belajar konsepnya dan tinggal ngafal-ngafalinnya aja, silakan cek Ankinya dan kemudian mulai ngafal dari situ. Oke, that's all for me. Selamat belajar semuanya.